ini saya akan menjelaskan pengertian dari kerjasama antar negara. Nah, bagi kalian yang belum pernah berpergian ke luar negeri, mungkin akan melihat orang Indonesia bekerja di sana. Demikian pula sebaliknya, ketika kalian berpergian ke beberapa wilayah di Indonesia, akan menjumpai orang-orang asing yang bekerja di wilayah tersebut. Nah, itu artinya bekerja antar negara bukan suatu yang aneh, tetapi telah menjadi aktivitas penduduk sebagai wujud kerjasama antar negara. Nah, selanjutnya apa sih arti penting kerjasama antar negara? Setiap negara yang menjalankan kerjasama internasional tentunya mengharapkan dampak positif atau manfaat dan memiliki tujuan dari pelaksanaan kerjasama internasional tersebut. Ada beberapa tujuan dari dilaksanakan kerjasama internasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan perekonomian negara. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Yang kelima, meningkatkan pendapatan negara dengan kegiatan ekspor. Yang keenam, memperkuat hubungan persahabatan dengan negara lain. Manfaat dari kerjasama antar negara yaitu yang pertama, menciptakan perdamaian antar masyarakat setiap negara. Jika negara yang berhubungan sudah berdamai, kedua negara tersebut dapat saling berorganisasi dan bekerja sama dalam banyak hal. Akibatnya akan terjalin perdamaian dunia dan kesejahteraan masyarakat. Dunia pun akan meningkat. Yang kedua, memperluas pasar internasional. Dengan adanya hubungan internasional, maka kerjasama antar negara akan terjalin termasuk kerjasama ekspor dan impor. Keberadaan hubungan internasional antar negara akan meningkatkan luasnya target pasar bagi produk suatu negara sehingga kesempatan untuk mendapatkan tambahan pemasukan ekonomi akan semakin tinggi pula. Selain itu, negara-negara yang saling bekerja sama akan semakin dekat dan akrab. Yang ketiga, kebutuhan dalam negeri akan terpenuhi. Dengan adanya hubungan internasional, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya, terutama kebutuhan yang tidak tersedia di negaranya. Hal tersebut dikarenakan adanya kerjasama untuk mengimpor barang-barang kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh negaranya sendiri. Semakin dekat dan akrab. Halo semuanya, selanjutnya kita akan bahas tentang paradigma kerjasama antar negara. Paradigma kerjasama antar negara itu tersendiri terbagi menjadi 3 landasan. Yang pertama, realisme. Pasca Perang Dunia Kedua, dunia terbagi dalam blok Barat dan blok Timur yang dipengaruhi oleh Amerika dan Uni Soviet dengan kerjasama yang didorong persaingan kekuatan. Menurut paradigma realisme, perdamaian hanya tercapai melalui keseimbangan kekuatan akibat saling curiga dan dilema keamanan antar negara. Nah, yang kedua itu landasan liberalisme. Liberalisme memandang manusia bersifat baik dan mampu bekerja sama secara rasional untuk menciptakan perdamaian tanpa kekerasan. Perdamaian dapat terwujud melalui kerjasama internasional berdasarkan norma dan kebutuhan bersama negara-negara. Nah, yang terakhir adalah landasan konstruktivisme. Konstruktivisme memandang kerjasama internasional terbentuk dari pengalaman sejarah dan realitas sosial. Paradigma ini menekankan komunitas keamanan, yaitu penyelesaian masalah antar negara secara damai tanpa kekerasan, sehingga kerjasama berkembang secara dinamis dan setara. Selanjutnya, saya akan membahas geopolitik. Yang pertama ada definisinya, di mana geo itu berarti bumi dan politik itu kekuasaan. Jadi, geopolitik adalah studi tentang masalah geografis, sejarah, dan sosial yang berkaitan dengan politik internasional. Adapun 3 aspek penting geopolitik, yaitu ada lokasi, luas wilayah, dan sumber daya alam. Oke, pertama saya akan membahas lokasi atau letak Indonesianya. Ada poin A, yaitu letak astronomisnya di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Batas wilayahnya, utara berbatasan dengan Pulau W, selatan berbatasan dengan Pulau Rote, barat berbatasan dengan Pulau Benggala, timur berbatasan dengan Sungai Fly di Papua Nugini. Yang B ada letak geografisnya di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Terus yang C ada dampak letak strategisnya, yaitu yang pertama, memudahkan akses ekonomi dan kerjasama global, memiliki keunggulan komparatif bagi negara lain yang ingin bekerja sama, dan menjadi jalur penting perdagangan internasional. Dan yang kedua itu kondisi iklimnya. Pertama, beriklim tropis. Itu ada 2 musim, musim hujan itu pada Oktober sampai April, dan musim kemarau pada April dan sampai Oktober. Lalu juga memiliki variasi iklim, yaitu hutan hujan tropis, tropis basah, dan tropis kering. Keanekaragaman hayatinya juga ada kurang lebih 25.000 spesies tumbuhan dan kurang lebih ada 14.000 spesies hewan dan ikan. Yang kedua yaitu adalah wilayah Indonesia yang luas. Yang A ada luas wilayah, ada luas daratan
itu 1.922.570 km persegi. Lalu ada luas perairannya 3.257.483 km persegi. Jadi total luasnya itu ada 5.180.053 km persegi. Dan juga termasuk 15 negara dengan daratan terluas di dunia. Selanjutnya, ada kondisi daratannya yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan gunung api aktif. Lalu jenis tanahnya juga ada beragam seperti aluvial, regosol, latosol, andosol, dan podsolid. Dan yang terakhir adalah sumber daya alam yang strategis. Pertama ada sumber daya alam yang ada di darat seperti batu bara, gas, nikel, besi, dan timah. Lalu juga sumber daya alam kita juga diekspor oleh negara lain seperti ada batu bara itu diekspor di Korea Selatan, gas alam di Jepang, bauksit di Tiongkok. Lalu yang terakhir ada sumber daya alam laut seperti benih udang, rumput laut, dan jenis ikan tertentu yang sangat diminati pasar global. Oke teman-teman, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang bentuk kerjasama liberal Indonesia di Asia Tenggara dengan negara-negara ASEAN. Nah, tujuan dari kerjasama ini tuh sangat bagus. Yang pertama itu untuk meningkatkan ekonomi suatu negara. Yang kedua untuk menjaga stabilitas kawasan, serta mempererat hubungan antar negara. Nah, kerjasama liberal ini tuh mencakup banyak hal. Salah satunya itu ada perdagangan, transportasi, pendidikan, dan keamanan kawasan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kerjasama liberal antara Indonesia dengan Jepang. Kerjasama Indonesia dengan Jepang ini meliputi adanya perdagangan dan transportasi seperti MRT yang suka saya ataupun teman-teman naikin itu adalah salah satu bentuk kerjasama liberal antara Indonesia dengan Jepang. Dan ada juga pendidikan. Nah, selanjutnya juga ada bentuk kerjasama liberal Indonesia dengan Tiongkok. Kerjasama Indonesia dengan Tiongkok ini meliputi adanya ekonomi dan infrastruktur serta transportasi seperti kereta cepat atau yang biasa kita sebut HUS yang biasa berangkatnya itu dari Bandara Halim ke Bandung dan sebaliknya. Itu juga salah satu bentuk kerjasama liberal antara Indonesia dengan Tiongkok. Nah, selanjutnya ada bentuk kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan. Bentuk kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan ini mencakup adanya perdagangan, investasi, dan pendidikan. Nah teman-teman, jadi tujuan dari kerjasama liberal ini tuh sangat-sangat bagus karena untuk yang tadi aku bilang di awal, untuk meningkatkan ekonomi suatu negara dan menjaga kesejahteraan bersama-sama. Halo semuanya, nama saya Muhammad Arif Fadilah. Saya ingin menjelaskan tentang kerjasama internasional bilateral Indonesia di berbagai benua ini, benua Amerika, Eropa, dan Australia. Nah, yang pertama saya bakal menjelaskan kerjasama internasional bilateral di Amerika. Nah, di Amerika ini berdasarkan potensi negara yang dimiliki oleh Amerika Serikat serta Serikat dan kedudukannya sebagai negara superpower, kerjasama bilateral perlu dilakukan. Kerjasama bilateral yang dilakukan antara Indonesia dan Amerika meliputi bidang ekonomi, politik, dan keamanan serta budaya. Nah, yang pertama ini ada kerjasama di bidang ekonomi, teman-teman. Nah, di bidang ekonomi ini hubungan kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat secara kementerian komprehensif dimulai sejak tahun 2010 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, dan Presiden Barack Obama dengan tercapainya kementerian menyeluruh atau CPA dan OPIK dalam sektor ekonomi. Nah, hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat mengalami peningkatan pada bidang perdagangan dan investasi, teman-teman. Nah, di situ adalah aspek-aspek dalam bidang kerjasama ekonomi ya, teman-teman. Nah, yang kedua ini ada kerjasama bidang politik dan keamanan. Dalam bidang politik dan keamanan, Indonesia dan Amerika telah mengadakan 200 jenis latihan bersama dan pengiriman 300 personel ke Amerika Serikat, terutama ke United States Pacific Command atau USPACOM untuk mengikuti pelatihan militer dalam kerjasama Army to Army, Navy to Navy, dan Airman to Airman. Selain itu, beberapa agenda yang dibahas dalam kerjasama tersebut meliputi terorisme, bencana alam, dan gempa bumi, erupsi gunung berapi, dan tsunami, teman-teman. Bencana akibat kelangahan manusia, terus pelanggaran perbatasan, dan serta wabah penyakit, program
FMS merupakan salah satu bentuk kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat dalam bidang militer dengan dikirimnya 5 unit pesawat F-16 pada tahun 2014 teman-teman. Nah yang ketiga ini ada kerjasama di bidang budaya. Seiring berkembangnya kebudayaan di dunia di globalisasi, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah mengadakan program beasiswa seni dan budaya Indonesia atau BSBI. Tujuan dari diadakan program BSBI tersebut tidak lain untuk memperkenalkan ragam identitas dan kepribadian bangsa Indonesia kepada negara-negara lain teman-teman. Nah itu di benua Amerika. Yang kedua ini ada di benua Eropa ya teman-teman. Di benua Eropa ini ada 3 negara. Yang pertama ini negara Inggris teman-teman ya. Nah kerjasama dalam bidang ekonomi dilakukan antara lain diluncurkan kembali kelompok kerja bersama tentang ekonomi kreatif, meningkatkan kerjasama ekonomi termasuk melalui dialog ekonomi tingkat kerja reguler dan melakukan investasi asing antara Inggris dan industri-industri yang ada di Indonesia teman-teman. Dalam bidang politik, Indonesia dan Inggris melakukan dialog cyber menjelang pertemuan kelompok ahli pemerintah PBB teman-teman, melakukan perjanjian kerjasama membantu Indonesia dalam pembangunan rendah karbon atau PRK teman-teman, serta menjaga kelangsungan perdagangan kayu yang diatur dalam skema FLGT teman-teman. Kerja bersama bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, Indonesia dan Inggris bekerja sama untuk menanggulangi terorisme dan kekerasan berbasis ekstremisme teman-teman. Yang kedua ada negara Jerman teman-teman. Nah, negara Jerman ini menjadi destinasi favorit dengan total estimasi 2.700 lulusan asal Indonesia teman-teman. Nah ini angka yang cukup banyak ya teman-teman di negara besar tersebut, karena di negara tersebut itu termasuk negara yang maju teman-teman, dengan 2.700 lulusan asal Indonesia yang di sana itu cukup lumayan banyak teman-teman. Jadi banyak peluang untuk kita melakukan studi di sana teman-teman. Hingga akhir Oktober 2017 tercatat ada lebih 6.300 mahasiswa aktif yang menempuh berbagai jenjang studi di sana teman-teman. Kerjasama formal didasarkan pada perjanjian tahun 1979 yang mencakup pendidikan, riset ilmu pengetahuan dan pembangunan teknologi, kolaborasi antara BMBF dan BPT Indonesia teman-teman sejak 1988 melalui Infinity Teknologi Indonesia dan Jerman teman-teman. Kerjasama dalam bidang ekonomi merupakan prioritas utama hubungan bilateral Indonesia dan Jerman teman-teman, dikarenakan di dimensi dan cakupan kerjasama ekonomi Indonesia dan Jerman yang bersifat multidimensi, sehingga tidak hanya terbatas pada perdagangan dan investasi teman-teman. Dalam bidang ekonomi, kerjasama yang dilakukan meliputi 3 bidang teman-teman, yaitu perdagangan, investasi, dan pariwisata teman-teman sejak tahun 2018 teman-teman. Nah, yang ketiga ini ada di benua Australia teman-teman, atau negaranya ya. Kurang lebih Australia dan Indonesia ini sudah cukup lama untuk menjalani kerjasama teman-teman. Nah salah satunya ya kerjasama dalam bidang menjaga keamanan wilayah kelautan teman-teman. Masing-masing negara ini, Indonesia dan Australia ini memiliki kepentingan yang sama teman-teman, yaitu menjaga kelestarian ikan lautnya dan menjaga hasil-hasil dari laut teman-teman. Masing-masing negara kerjasama dilakukan antara kedua negara tersebut teman-teman. Adalah kerjasama antara angkatan perbatasan Australia atau Australia Border Force ke teman-teman. Kerjasama antara angkatan perbatasan Australia atau Border Force ini ialah bentuk kerjasama dalam bentuk melalui patroli bersama dan pengawasan teman-teman terhadap illegal fishing yang sering dilakukan oleh oknum-oknum di sana teman-teman. Kedekatan antara dua negara ini karena banyak kasus illegal fishing yang terjadi teman-teman di perbatasan antara dua wilayah tersebut. Selain ada bidang keamanan, Indonesia dan Australia juga menjalani kerjasama dalam bidang perdagangan melalui perjanjian teman-teman, yakni perjanjian IACPA kalau nggak salah teman-teman, kurang lebih itu ya. Nah di sini juga tersebut mengarah pada perjanjian ruang perdagangan, investasi dan kerjasama teman-teman, ekonomi antara Indonesia dan Australia. Terus kerjasama dalam bidang ekonomi antara Australia ini melalui IACPA itu tadi teman-teman, memberi dampak yang pasif bagi kedua negara teman-teman. Intinya dia saling memberi dampak positif. Nah, yang dari saya ketahui, yang tadi saya baca teman-teman. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada yang bisa diperbaiki, mungkin saya akan perbaiki nanti. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Setelah kita mengetahui bagaimana kerjasama Indonesia dalam bilateral,
Saatnya kita untuk mengetahui bagaimana kerjasama Indonesia dalam kancah regional. Sebelumnya, apa sih regional itu sendiri? Regional itu sendiri adalah posisi sekelompok negara secara internasional di muka bumi yang memiliki perbedaan dengan kelompok negara di wilayah yang lain. Hal ini didasarkan atas 3 faktor. Yang pertama itu adalah faktor dari letak secara geografis maupun astronomis, karena berpengaruh terhadap potensi kesamaan akses atau keterjangkauan suatu negara dan juga keadaan iklimnya. Kemudian yang kedua adalah karena adanya sejarah perkembangan suatu negara, adanya latar belakang yang sama dan juga kesamaan nasib itu bisa mendorong negara untuk melakukan kerjasama. Kemudian yang ketiga adalah potensi sumber daya ekonomi antar negara, karena ekonomi suatu negara itu perlu untuk dipertahankan dan juga ditingkatkan pertumbuhannya, salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan negara-negara lain. Lalu bagaimana bentuk kerjasama Indonesia secara regional? Oke, yang pertama adalah kerjasama Indonesia dalam ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. ASEAN merupakan perhimpunan negara-negara yang berada di daerah Asia Tenggara. Nah, perhimpunan ini lahir pada tahun 1967, lebih tepatnya pada Deklarasi Bangkok. ASEAN itu lahir karena adanya rasa saling membutuhkan di antara negara-negara ASEAN. Juga ada kesadaran akan perlunya kerjasama untuk meningkatkan taraf hidup, kemudian meredakan konflik, dan juga untuk memperkuat ikatan regional negara-negara Asia Tenggara. Ada beberapa tujuan ASEAN yang dimuat dalam Deklarasi Bangkok pada saat itu, seperti untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemudian meningkatkan perdamaian dan juga stabilitas regional, kemudian meningkatkan kerjasama yang aktif, kemudian memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian, serta masih banyak yang lainnya. Nah, ASEAN ini memiliki posisi geopolitik yang sangat amat strategis karena berada di persimpangan lalu lintas dunia, yang memberikan kemudahan akses bagi penduduk dunia untuk melakukan kegiatan kerjasama. ASEAN juga memiliki wilayah yang luas serta sumber daya yang sangat amat melimpah sehingga sangat memberikan peluang untuk kerjasama investasi. ASEAN sendiri dibentuk melalui 3 pilar utama. Yang pertama adalah Komunitas Politik Keamanan ASEAN, yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang politik dan juga keamanan guna menjaga perdamaian di wilayah Asia Tenggara. Kemudian kedua adalah Komunitas Ekonomi ASEAN atau yang sering banget kita temuin MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, tujuan dari MEA sendiri adalah untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai pasar tunggal atau pasar bersama dan juga sebagai basis produksi. Kemudian yang ketiga adalah Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Melalui pembentukan komunitas ini diharapkan dapat meningkatkan kesetiakawanan, kemitraan, dan juga kesadaran, serta rasa memiliki pada masyarakat Asia Tenggara. Nah, salah satu implementasi dari kerjasama politik dan juga keamanannya adalah dibentuk Komunitas Politik Keamanan ASEAN atau yang dikenal dengan ASEAN Political Security Community (APSC) yang memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama yaitu masyarakat yang mengacu pada kesamaan nilai dan norma. Yang kedua adalah kawasan yang kohesif, damai, dan juga berdaya tahan tinggi. Kemudian, yang ketiga adalah kawasan yang dinamis dan juga berpandangan keluar. Kemudian kerjasama Indonesia yang kedua adalah kerjasama dalam ASEAN Free Trade Area atau yang kita kenal dengan sebutan AFTA. Oke, jadi AFTA ini merupakan wujud kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas. Nah, kerjasama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia, serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Nah, AFTA ini dibentuk pada konferensi tingkat tinggi keempat di Singapura pada tahun 1992. Kemudian, sejak AFTA diberlakukan pada awal tahun 2015, negara-negara penduduk ASEAN itu dituntut untuk mengintegrasikan ekonomi menuju sistem perdagangan bebas. Pemberlakuan AFTA bertujuan untuk mengembangkan perekonomian negara-negara ASEAN yang masih lemah. Melalui perdagangan bebas, diharapkan dapat memberikan dampak positif pada negara-negara yang masih lemah tersebut.
Kemudian untuk kerjasama yang ketiga adalah kerjasama antara Indonesia dalam Uni Eropa atau UE. Uni Eropa sendiri atau yang disingkat dengan UE adalah sebuah organisasi antar pemerintahan dan juga supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa. Walaupun secara letaknya itu ada 50 negara berdaulat di Eropa, akan tetapi anggota dari Uni Eropa ini hanya 27 negara. Walaupun bernama Uni Eropa, tapi Uni Eropa ini sudah menjalin kerjasama dengan berbagai wilayah di dunia. Ada Asia, Amerika, kemudian Afrika, dan juga Australia. Bahkan sama Indonesia. Bersama Indonesia, Uni Eropa itu membangun sebuah kerjasama dalam bidang politik keamanan dan juga ekonomi. Dalam bidang politik dan keamanan, Uni Eropa dan Indonesia membangun Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation atau yang disebut dengan PCA. Nah, PCA itu mencakup beberapa bidang lain juga nih, contohnya perdagangan, lingkungan, energi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu kerjasama multilateral. Nah, Indonesia ini memiliki kerjasama di beberapa organisasi. Yang pertama itu adalah G20, yang kedua ada World Trade Organization atau WTO, dan yang ketiga ada Internationally Monetary Fund atau IMF. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kerjasama negara-negara G20. G20 ini sebelumnya adalah bentuk kerjasama multilateral yang bersifat informal dan tidak memiliki mekanisme akuntabilitas. Anggota G20 ini terdiri dari 19 negara dan 1 Uni Eropa. Di antaranya ada negara Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan negara Uni Eropa. Nah, awalnya pembentukan G20 ini dilatar belakangi atas terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1990-an yang melanda beberapa negara di dunia gitu. Nah, lalu apa sih yang mendasari Indonesia gabung ke G20 ini? Nah, ada beberapa hal yang mendasar yang ingin dicapai di forum G20, yaitu meningkatkan standar mutu komoditas sesuai dengan tuntutan pasar internasional agar mempunyai nilai kompetitif dengan produk-produk sejenis. Nah, maka dari itu dengan adanya forum G20 ini, Indonesia memiliki peluang yang harus dimanfaatkan secara baik dengan akses yang lebih besar untuk memperoleh transfer teknologi dan ilmu pengetahuan dari sesama anggota forum G20. Yang kita tahu, negara-negara G20 tadi yang saya sebutkan itu adalah negara-negara yang didominasi oleh negara besar yang berbasis negara padat modal gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke kerjasama yang kedua, yaitu World Trade Organization atau WTO. WTO ini merupakan organisasi internasional yang secara eksklusif mengatur persoalan sektor perdagangan antar negara. Nah, WTO ini memiliki banyak anggota yang mencapai 100-an lebih anggota gitu. Nah, dan setiap anggota-anggota dari WTO ini mempunyai hak nih untuk membuat kebijakan dalam hal pemanfaatan sumber daya akses pasar internasional untuk kepentingan ekspor, sumber impor, dan investasi. Dan negara-negara WTO ini juga memiliki kewajiban dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian tersebut. Nah, baik secara internal maupun eksternal gitu. Lalu peran Indonesia di WTO ini apa? Sayangnya, peran Indonesia ini beberapa kali mendapat agenda sidang selama 2 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2015 dan 2016. 5 dari 7 agenda sidang TRIMS itu adalah membahas perihal klarifikasi dan keberatan anggota dari WTO ini terhadap kebijakan perdagangan Republik Indonesia gitu. Dan yang terakhir ada International Monetary Fund atau IMF. Nah, IMF ini merupakan lembaga keuangan internasional yang bersifat otonom. Salah satu misi IMF ini adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya negara tersebut ini diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu. Nah, ada 3 jenis bantuan dari IMF ini, yaitu fasilitas umum, fasilitas khusus, dan fasilitas konsesi.
Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, atau ada kekurangan dalam pembahasan materi mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.